Novel Martial God Asura. Bab 4121 Vortex Ruang Waktu. Setelah mereka keluar tebing yang dinyalakan nyala, hati Chu Feng yang tertunda akhirnya diangkat. Lagi pula, selama mereka pulang tebing yang diaktifkan nyala, itu berarti nanti mereka akan kembali ke wilayah iblis klan yang menaklukkan. Dengan menahan diri dari jimat penakluk iblis, mereka tidak lagi harus takut dengan hewan buas yang memangsa surga dari era kuno. Dibandingkan dengan Chu Feng, Fumo Siner masih takut dengan apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun mereka sudah keluar dari tebing, kesulitan masih ada. Benar-benar tidak akan pernah saya anggap sebagai binatang pemangsa surga di era kuno yang kita bully secara lengkap sangat rumit. Petik 2. Memikirkan kembali bagaimana nenek moyang aku benar-benar dapat bersaing dengan monster-monster yang menakutkan itu, kultivasi macam apa yang mereka dapatkan. Petik 2. Tidak heran nenek selalu mengatakan bahwa klan penakluk iblis kita telah jatuh. Petik 2. Perbedaan antara kita dan leluhur kita terlalu besar. Setelah perasaan takutnya berlalu, Fumo Xin menghela nafas. Dibandingkan dengan dia, Fumo Shaoyu lebih peduli dengan apakah mereka dapat dengan mudah meninggalkan alam pemecah surga. Lagi pula, mereka mengumpulkan semua yang mereka butuhkan. Apakah mereka bisa berhasil atau tidak, semuanya akan ditentukan sekarang. Kakak Chu Feng, dengan teknik roh duniamu, tidak perlu bagimu untuk membuat baju besi menggunakan timbangan ini, kan? Tanya Fumo Shaoyu. Itu tidak sulit, Chu Feng segera mulai setelah menjawab. Dia menggunakan teknik roh dunianya dan mengubah timbangannya menjadi baju besi. Karena Bisera mendengarkan surga kuno sangat besar, skala tunggal harus cukup untuk membuat satu set baju besi. Namun, mereka mengambil skala 4. Baik Fumo Shaoyu atau Fumo Siner ingin skala yang diterima. Dengan demikian, itu berakhir di tangan Chu Feng. Dia dengan hati-hati menempatkan sisa skala ke dalam kosmos saknya. Dia telah memutuskan untuk menyimpan skala bis melahap era-era kuno. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya untuk berlatih, itu adalah barang langka. Bahkan jika dia hanya menyimpannya sebagai objek peringatan, itu akan tetap bermakna. Setelah semuanya disiapkan, Chu Feng, Fumo Shaoyu dan Fumo Siner semuanya menulis surat perpisahan kepada nenek tua itu. Kemudian, mereka berangkat dalam perjalanan mereka. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Melalui pembentukan teleportasi era kuno, mereka segera meninggalkan alam pemangsa surga dan mulai melanjutkan langsung ke alam atas yang dianugerahkan immortal. Namun, begitu mereka memasuki formasi teleportasi, armor mereka yang diproduksi dengan skala bis melahap era-era kuno mulai menderita keausan. Selain itu, pembentukan roh yang mereka peroleh setelah mengonsumsi buah api juga akan kehilangan efeknya. Mereka perlu mengkonsumsi buah api baru untuk mempertahankan pembentukan roh. Karena formasi roh tidak bisa disalin, mereka tidak dapat mempertahankan formasi roh dalam tubuh mereka lama. Selain itu, jumlah buah api yang mereka miliki terbatas. Saat baju besi mereka menjadi sangat aus dan pembentukan roh buah api berangsur-angsur memudar, terowongan yang terhubung dengan pembentukan teleportasi era kuno menjadi sangat tidak stabil. Sepertinya terowongan teleportasi akan runtuh setiap saat. Kami jelas telah meninggalkan alam pemakan surga. Kenapa masih seperti ini? Petik 2. Chu Feng memiliki kerutan dalam di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa hal-hal seperti ini terjadi. Tidakkah seharusnya selama mereka meninggalkan alam pemangsa surga, mereka akan melarikan diri dari formasi pemeteraian, dan semuanya akan kembali normal. Namun, situasi yang dihadapi jelas menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang ia perkirakan. Saudara Chu Feng, apakah ada yang salah? Tanya Fumo Shaoyu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Petik 2. Karena kita sudah meninggalkan alam pemakan surga, kita seharusnya tidak berada di bawah pembatasan pembentukan roh menyegelnya. Tapi, dari penampilannya, kita belum bisa membebaskan diri dari batasan itu. Jika ini berlanjut, terowongan pembentukan roh ini bisa sangat runtuh, dan kita akan ditarik ke dalam pusaran ruang waktu.
Memasuki pusaran ruang waktu akan sangat berbahaya, kata Chu Feng. Mungkinkah karena kita masih mengenakan armor skala? Mungkinkah armor itu mempengaruhi kita? Tanya Fumo Shaoyu. Itu mungkin. Namun, aku tidak bisa memastikan, kata Chu Feng. Itu sederhana. Karena kita sudah meninggalkan alam pemakan surga, hal-hal ini tidak berguna sekarang. Kami akan melepasnya. Fumo Xin berpikir bahwa ketidaknormalan itu disebabkan oleh baju zirah yang mereka kenakan. Jadi, kompilasi dia berbicara, dia mulai mendengarkannya. Berhenti. Petik 2. Melihat itu, Chu Feng segera berteriak agar dia berhenti. Sayangnya, dia sudah terlambat. Fumo Xiner telah melepaskan baju besinya. Saat Fumo Xin melepaskan baju besinya, ia dilanda pusaran ruang waktu. Sama seperti itu, ia dihapus sebelum Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Saudara Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Melihat saudara perempuannya sendiri tersedot ke pusaran ruang waktu, Fumo Shaoyu segera mulai rumit. Lepaskan zirahmu. Jika tidak, kami tidak dapat menemukan adik perempuan kamu. Petik 2. Saat ini mereka bertiga bersama-sama. Chu Feng tahu satu-satunya alasan Fumo Xiner tersedot ke pusaran ruang waktu sementara dia dan Fumo Shaoyu baik-baik saja karena dia telah meluncurkan baju besi skalanya. Meskipun mereka telah meninggalkan alam pemakan surga, kekuatan pembentukan roh tak berwujud masih mempengaruhi mereka. Karena itu, demi menemukan Fumo Xiner, Chu Feng melepaskan baju besinya sendiri yang katanya kompilasi pada Fumo Shaoyu untuk melepasnya. Segera setelah itu, Fumo Shaoyu juga menghapus baju besinya. Benar saja, begitu mereka melepaskan baju besi mereka, Chu Feng dan Fumo Shaoyu juga tersedot ke pusaran ruang waktu. Kompilasi lingkungan kembali normal, Chu Feng menemukan komposisinya di luar gedung, dan di dalam gunung yang luas. Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, dia percaya ini pasti bukan alam atas pemberian abadi. Alasan untuk itu adalah mereka yang telah berangkat dari perjalanan roh di perjalanan mereka ke alam atas pemberian abadi. Fraktur konstruksi roh pertengahan teleportasi dan perpindahan pusaran ruang waktu adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka sudah sangat beruntung selamat. Dengan demikian, Chu Feng tidak memiliki harapan boros bahwa ia telah mencapai alam atas immortal penganugerahkan. Saudara Chu Feng, Saudara Chu Feng. Petik 2. Teriakan suara dari jauh. Itu adalah suara Fumo Shaoyu. Menatap, Chu Feng segera melihat Fumo Shaoyu. Kakak Chu Feng, kakakku sepertinya dia tidak ada di sini, kata Fumo Shaoyu untuk Chu Feng. Terowongan bangunan roh lewat langit berbintang yang luas dengan kecepatan ekstrim. Petik 2. Meskipun saudaramu tersedot ke pusaran ruang waktu tepat di depan kita, dia harus mendarat pada jarak yang sangat jauh dari kita. Tapi, paling tidak, kita harus berada di dunia yang sama. Mari kita pikirkan cara untuk menemukannya. Kita harus dapat menemukannya, kata Chu Feng. Tapi, aku punya jimat pelacakan untuk adikku. Jika kita berada di dunia yang sama, jimat pelacakan harus bereaksi. Tapi, jimat pelacakku tidak bereaksi. Saat Fumo Shaoyu berbicara, dia mengeluarkan benda seperti jimat. Objek itu tidak hanya memiliki aura Fumo Xin, tetapi juga memiliki banyak rune dan simbol yang kuat. Hanya dari satu pandangan, Chu Feng tahu itu jimat yang sangat kuat. Jimat membantah yang kuat seperti itu harus bisa mendukung lokasi Fumo Xin. Tapi, jimat dikembalikan tidak dikembalikan sama sekali. Bab 4122. Kami baru saja tersedot ke dalam pusaran ruang waktu. Pusaran ruang waktu memiliki kekuatan temporal yang sangat besar. Meskipun kami tidak terluka, kekuatan itu masih akan memengaruhi jiwa kami. Petik 2. Beberapa waktu dibutuhkan bagi kami untuk pulih dari efeknya. Dalam kondisi seperti ini, adalah normal jika jimat pelacak Anda tidak dapat menangkap lokasi adik perempuan Anda. Biar saya lihat. Mungkin aku bisa menggunakan teknik spiritualis dunia untuk memperkuat kekuatan jimat pelacak ini. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara,
dia mengambil kertas jimat dari Fumo Shaoyu dan menggunakan teknik rohnya untuk memperkuatnya. Setelah diperkuat oleh teknik roh Chu Feng, jimat pelacak mulai memancarkan cahaya redup. Itulah indikasi lokasi Fumo Siner. Meskipun indikasinya sangat samar, itu merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Pada akhirnya, saudara Chu Feng adalah orang yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah Saint Mark Naga. Petik 2. Dengan ini, kita akan bisa menemukan gadis itu, kata Fumo Shaoyu. Tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita segera berangkat. Chu Feng bersiap untuk pergi sambil mengucapkan kata-kata itu. Tunggu. Fumo Shaoyu tiba-tiba meraih Chu Feng. Apa yang salah? Tanya Chu Feng. Kakak Chu Feng, ada apa denganmu? Aku baru saja memujimu sebelumnya, kenapa kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri? Fumo Shaoyu bertanya dengan senyum berseri-seri. Bagaimana apanya? Chu Feng mengungkapkan tatapan bingung. Dia tidak mengerti apa yang Fumo Shaoyu coba katakan. Tidak peduli apapun, kau adalah spiritualis dunia jubah Saint Mark Naga. Apakah Anda tidak memperhatikan aspek khusus tentang tempat ini? Tanya Fumo Shaoyu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa lingkungan mereka dengan cermat. Saat itulah dia menemukan bahwa ada mata air yang terletak di kedalaman gunung berhutan. Akan menjadi satu hal jika itu adalah mata air biasa. Tapi, air di mata air itu mengandung petir. Petir itu identik dengan yang ditemukan di garis darah surgawi. Selain itu, tampaknya masih hidup. Yang paling penting, mata air yang dipenuhi petir sebenarnya berisi pemahaman bela diri. Teknik roh dunia Chu Feng saat ini memungkinkan dia untuk melawan peringkat 4 Utmost Exalted. Tapi, budidayanya hanya dari peringkat 8. Ajaibnya, mata air petir di gunung di bawahnya sangat cocok untuk kekuatan garis keturunan Chu Feng. Itu hanyalah sumber budidaya yang disiapkan tepat untuk pemilik garis darah surgawi. Mungkin dia bahkan mungkin bisa membuat terobosan dalam kultivasinya yang lama terhenti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saudara Shaoyu memiliki penglihatan yang luar biasa. Chu Feng melihat ke Fumo Shaoyu. Rasa syukur memenuhi matanya. Mata air itu tersembunyi dengan sangat baik. Jika Chu Feng tidak menggunakan mata langitnya, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Jika bukan karena pengingat Fumo Shaoyu, dia bisa saja melewatkan sumber daya budidaya yang langka. Meskipun teknik spiritualis duniaku jauh lebih rendah dari milikmu, orang-orang dari klan penakluk iblis lahir dengan persepsi yang luar biasa. Karena itu, jika ada keanehan alam atau harta budidaya di dekat kita, kita akan bisa merasakannya, kata Fumo Shaoyu dengan sangat bangga. Persepsi Anda itu benar-benar luar biasa, kata Chu Feng. Bagaimanapun, mereka harus sepenuhnya alami. Jika keanehan alam atau harta kultivasi dijaga oleh formasi roh, persepsi saya akan sama sekali tidak berguna. Petik 2. Saudara Chu Feng, Anda adalah pemilik garis darah surgawi. Hal itu kebetulan berguna untukmu. Karena itu, Anda tidak bisa membiarkannya sia-sia. Anda harus segera mengumpulkannya, kata Fumo Shaoyu. Alasan mengapa dia tahu bahwa Chu Feng adalah pemilik garis darah surgawi adalah karena Chu Feng telah menyebutkannya dalam percakapan mereka sebelumnya. Dalam hal ini saya tidak akan ragu-ragu, Chu Feng terkekeh. Kemudian, dia memasuki bumi dengan tujuan untuk mengambil mata air tersebut. Dia lebih tergesa-gesa membuat terobosan dibanding siapapun. Karena itu, dia tentu tidak akan membiarkan dirinya melewatkan kesempatan itu. Air ini, mata air itu jelas bergelombang karena petir. Namun, saat Chu Feng mengambil air itu, petir itu menghilang. Air itu berubah menjadi air biasa. Tampaknya mata air petir telah berakar di sini. Kakak Chu Feng, tidak mungkin bagimu untuk mengambilnya. Bagaimana kalau Anda langsung menjalani pelatihan di sini? Petik 2. Fumo Shaoyu mengikuti Chu Feng dan menemukan perubahan pada mata air tersebut. Tapi, adik perempuanmu, Chu Feng merasa menyesal. Bagaimanapun,
Prioritas utama mereka adalah menemukan saudara perempuan Fumo Shaoyu. Jika dia tinggal dan berlatih di sana, dia pasti akan menunda tugas mereka. Karena kita memiliki jimat pelacak, kita tidak akan kehilangan dia. Namun, kesempatan pelatihan ini sangat jarang. Saudara Chu Feng, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Fumo Shaoyu. Sangat baik. Kalau begitu, Brother Shaoyu, mohon tunggu sebentar. Petik 2. Setelah membuat keputusan untuk tinggal dan berlatih, Chu Feng segera melompat ke mata air petir. Mata air petir sangat mengamuk. Jika seseorang ingin menggunakannya untuk melatih, pertama-tama dia harus menaklukkannya. Prosesnya membutuhkan sedikit usaha dari Chu Feng, tetapi akhirnya, dia berhasil menjalani pelatihan di dalam mata air petir. Namun, setelah melakukannya, dia merasakan sakit kepala. Meskipun mata air petir mengandung jumlah pemahaman bela diri yang mengesankan, dan Chu Feng telah mengumpulkan cukup banyak energi alami untuk mencapai peringkat 9 agung, ia gagal menemukan titik itu untuk membuat terobosan. Sepertinya ada gerbang yang menghalangi jalannya. Dengan hanya dorongan terakhir, Chu Feng akan bisa mendapatkan budidaya peringkat 9 yang diagungkan. Namun, gerbang itu kebetulan sangat kokoh. Bahkan ketika Chu Feng mengerahkan semua kekuatannya, dia tidak dapat mendorong gerbang itu terbuka. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak mau menyerah. Karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan cara membuat terobosan dan terus berusaha. Dengan situasi seperti itu, pikiran Chu Feng menjadi kacau. Iritasi dan kegelisahan memenuhi hatinya. Tanpa tanda apapun, dia tiba-tiba melepaskan niat membunuhnya. Kondisinya saat ini sangat berbahaya. Itu pertanda bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bagi banyak pembudidaya, satu ranah dalam kultivasi dapat membingungkan mereka sepanjang hidup mereka. Demi membuat terobosan, para pembudidaya akan memeras otaknya. Karena itu, banyak orang akhirnya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dalam pelatihan. Mereka yang kehilangan kendali akan, dalam kasus yang tidak terlalu serius, kehilangan kendali atas emosi mereka atau, dalam kasus yang lebih serius, dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Dalam kasus yang lebih serius, mereka akan mati karena tubuh mereka meledak. Kakak Chu Feng. Tiba-tiba, suara gemuruh memasuki telinga Chu Feng. Suara itu tiba-tiba menenangkan Chu Feng, yang kehilangan kendali atas alasannya. Itu adalah suara Fumo Shaoyu. Setelah menenangkan diri, Chu Feng merasakan ketakutan yang masih ada. Dia tahu bahwa dia telah berada dalam keadaan di mana dia kehilangan kendali. Untungnya, Fumo Shaoyu telah membangunkannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ini adalah, setelah membuka matanya, Chu Feng ingin berterima kasih kepada Fumo Shaoyu. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Petir di mata air berubah menjadi sangat panik. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa mereka sangat menakutkan. Mereka memancarkan kekuatan yang mampu menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Tapi, mata air kilat tidak seperti itu sebelumnya. Mengapa menjadi seperti ini? Chu Feng memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Perubahan ke mata air petir datang sebagai kejutan baginya. Itu disebabkan olehmu, kata Fumo Shaoyu. Disebabkan oleh saya. Chu Feng merasa lebih terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak menyangka transformasi mata air petir disebabkan olehnya. Mungkinkah suasana hati saya yang kesal sebelumnya memengaruhi mata air petir? Sementara Chu Feng merenung, Fumo Shaoyu berbicara lagi, Saudara Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Anda benar-benar telah dilatih dalam teknik misteri hukuman ilahi yang sangat sulit untuk dilatih. Petik 2. Chu Feng merasa lebih terkejut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun dia telah menyebutkan kepada Fumo Shaoyu dalam percakapan mereka bahwa dia adalah pemilik garis darah surgawi, dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia telah berlatih teknik misteri hukuman suci. Brother Shaoyu, bagaimana kamu tahu?
Tanya Chu Feng. Penderitaan petir ilahi Anda muncul, hanya orang bodoh yang tidak bisa mengetahuinya, kata Fumo Shaoyu. Penderitaan petir ilahi. Kejutan di mata Chu Feng semakin intens. Bab 4123 Penderitaan petir. Kakak Chu Feng, ada apa dengan raut wajahmu? Petik 2. Tidak tahu tentang kamu, tidak tahu tentang penderitaan Dewa Cahaya, kan? Fumo Shaoyu memandang Chu Feng dengan kaget. Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Saudara Shaoyu, apa penderitaan petir ilahi yang kamu bicarakan? Chu Feng bertanya dengan senyum masam. Dia memang belum pernah mendengar tentang kesulitan petir ilahi sebelumnya. Kamu benar-benar tidak tahu. Petik 2. Apakah kamu berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi atau tidak? Petik 2. Fumo Shaoyu awalnya berpikir tentang Chu Feng sedang bercanda. Namun, melihat betapa seriusnya Chu Feng, dia mendapati dirinya tidak percaya. Meskipun benar itu aku telah dibor dalam teknik misterius hukuman ilahi, juga benar itu aku tidak tahu tentang penderitaan petir ilahi, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang penderitaan petir ilahi kompilasi kamu dibor dalam teknik misterius hukuman ilahi? Petik 2. Mungkinkah orang yang mengajarimu teknik hukuman ilahi Divine tidak memberitahumu? Tanya Fumo Shaoyu. Aku belum diberitahu. Saudara Shaoyu, aku harap kamu dapat memberikan aku bimbingan, kata Chu Feng. Ini, mungkinkah teknik penghukuman misterius ilahi yang kamu latih tidak lengkap? Fumo Shaoyu saat dia melihat Chu Feng dan menghela nafas. Ini aku tidak tahu. Petik 2. Chu Feng segera meluncurkan. Segera, dia menambahkan, aku pikir itu harus lengkap. Petik 2. Chu Feng tidak bisa benar-benar yakin apakah teknik hukuman ilahi Divine-nya sudah lengkap. Namun demikian, dia memenuhi itu lengkap. Alasan untuk itu adalah karena dia percaya pada ayah dan kakeknya. Chu Feng percaya pada kemampuan ayah dan kakeknya. Dia memenuhi kebutuhan dengan kemampuan mereka. Mereka dapat menyediakan kebutuhan teknik misterius hukuman ilahi yang lengkap. Saudara Shaoyu, apa sebenarnya kesengsaraan petir ilahi yang kamu bicarakan ini? Chu Feng bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang penderitaan petir ilahi itu. Aku sendiri tidak tahu tentang Heavenly Bloodliness. Ini semua hal yang aku dengar dari nenek aku. Petik 2. Jadi, izinkan aku menyatakan ini dulu. Segala sesuatu akan aku sampaikan kepada kamu apa hal yang pernah aku dengar. Kamu tidak bisa menyalahkan aku kalau mereka tidak akurat, kata Fumo Shaoyu. Yakinlah, aku pasti tidak akan menyalahkanmu, kata Chu Feng. Sebenarnya, penderitaan cahaya dewa biasanya tidak akan muncul. Petik 2. Hanya saja, mata air dan garis padanan kamu saling terkait. Itulah mengapa resonansi terjadi. Petik 2. Jika tebakanku benar, kamu pasti telah mencoba terobosan sebelumnya, kata Fumo Shaoyu saat dia melihat ke mata air petir. Memang sangat. Selain itu aku hampir kehilangan kendali. Petik 2. Jika bukan karena saudara Shaoyu yang memilih nama aku pada waktu yang tepat, aku akan kehilangan pengaturan atas alasan aku. Petik 2. Sementara Chu Feng tersenyum saat melepaskan kata-kata itu, dia sebenarnya berbicara dengan ketidakberdayaan. Setelah garis keturunan terbangun, terobosannya mudah relatif. Pada dasarnya, selama dia memiliki jumlah energi yang cukup, Chu Feng akan dapat membuat terobosan saat dia menemukan peluang untuk dilakukan. Jarang sekali dia akan melanjutkan jenis kemacetan yang berhak para pembudidaya biasa, jenis kemacetan yang membutuhkan beberapa sesi pelatihan tertutup, namun masih gagal membuat terobosan. Namun, kali ini, Chu Feng mengatasi masalah, rasa sakit semacam itu. Jika bukan itu gagal, dia tidak akan terlalu cemas, dan lebih mudah merasa ragu-ragu. Kita mulai. Itu karena kamu mulai penderitaan ilahi petir sehingga kamu menyebabkan mata air petir bergema. Petik 2. Dalam istilah awam, penderitaan petir ilahi adalah halangan dalam jalur kultivasi kamu. Jika kamu dapat menerobosnya, kamu akan dapat memulihkan metamorfosis. Petik 2. Ada total 9 tingkat penderitaan ilahi petir. Petik 2.
Setiap dari tingkat 9 sangat sulit diatasi. Petik 2. Yang bilang, seseorang tidak bisa hanya menemui penderitaan petir ilahi hanya karena seseorang dibor dalam teknik misterius hukuman ilahi. Selain itu, ada persyaratan penting lainnya, bakat. Petik 2. Paling tidak, seseorang harus bisa naik ke langkah ke-9. Langkah surgawi yang ke-9. Hanya orang-orang yang akan bisa melawan penderitaan cahaya dewa. Petik 2. Semakin cepat penderitaan ilahi dewa tiba, semakin berbakatlah. Petik 2. Aku pernah dengar tentang mereka. Untuk mereka yang sangat berbakat, mereka umumnya hanya akan melawan penderitaan cahaya ilahi mereka di alam utmost exalted. Petik 2. Untuk dapat menemukan penderitaan petir ilahi di alam ta'ala, kamu dapat menemukan jenius di antara para jenius. Petik 2. Saudara Chu Feng, bakatmu itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Tidak mengherankan karena itu adalah binatang pemangsa surga di era kuno yang mencoba menghasilkanmu. Petik 2. Fumo Shaoyu menepuk bahu Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak kesulitan, kekagumannya sedikit pun disetujui. Jadi begitu. Tidak heran aku senang bahwa aku tidak bisa membuat terobosan. Petik 2. Jadi apa yang menggantikan jalan? Aku ganti penghalang biasa untuk tingkat selanjutnya kultivasi. Diterima penderitaan petir ilahi, Chu Feng tiba-tiba menjadi beruntung. Dia telah lama berhasil karena kultivasinya yang tidak mampu membuat kemajuan yang ada dengan teknik hukuman ilahi-ilahinya. Apa yang tidak dia duga adalah apa yang mendorong jalannya memiliki asal yang begitu agung. Selanjutnya, sepertinya dia akan mendapatkan banyak manfaat jika dia berhasil membuat terobosan. Penderitaan cahaya ilahi adalah hal yang baik. Itu bukan sesuatu yang bisa ditemui sembarang orang. Petik 2. Namun, sulit kesulitan petir ilahi juga bukan tugas yang mudah. Petik 2. Mata air petir ini akan jauh dari cukup untuk membantumu. Petik 2. Kamu membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi dengan meminjamnya dengan Heavenly Bloodland, kata Fumo Shaoyu. Apakah maksudnya mata air petir ini akan dianggap tidak berguna? 400, perbatasan, 0. Font style, normal, margin right, 0, margin kiri, 0, garis besar, 0, bantalan, 0, vertical align, baselin, warna, erkba, 0, 0, 0. 1. Font varian ligatures, normal, font varian topi, normal, spasi huruf, normal, anak yatim, 2. Indentasi teks, 0. Transformasi teks, tidak ada, janda, 2. Spasi kata, 0. Teks dekorasi gaya, awal, teks decoration color, initial, lebih besar dari jika dia tidak dapat membuat terobosan dalam budidaya, mata air petir benar-benar tidak akan membantunya. Tapi, mata air petir itu adalah harta yang langka. Sangat disayangkan untuk menyia-nyiakannya seperti itu. Jika Chu Feng bisa mengambilnya, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan sendiri, itu akan sangat membantu bagi klan surgawi Chu-nya. Saudara Chu Feng, aku punya perasaan tentang kultivasi yang lebih besar di bawah musim semi. Petik 2. Namun, aku tidak dapat memutuskan. Apakah kamu harus dapat mengakses kita lagi? Perbatasan, 0, font style, normal, margin right, 0, margin kiri, 0, garis besar, 0, bantalan, 0, vertical align, baselin, warna, erkba, 0, 0, 0, 1, font varian ligatures, normal, font varian topi, normal, spasi huruf, normal, anak yatim, 2, indentasi teks, 0, transformasi teks, tidak ada, janda, 2, spasi kata, 0, teks dekorasi gaya, awal, teks decoration color, initial, lebih besar dari, ada lagi. Petik 2. Chu Feng merasa terkejut setelah mendengarnya. Lagi pula, dia telah memeriksa tanah dengan menggunakan mata langitnya. Selain dari air mata air ini, diperlukan tidak ada harta lain. Mungkinkah memeriksanya tidak cukup lengkap? Konon, karena Fumo Shaoyu telah mengizinkan, Chu Feng tidak ragu, dan mengaktifkan mata langitnya dan melihat ke bawah lagi. Setelah melakukan itu, ekspresinya berubah sangat. Dia terkejut menemukan sebenarnya ada harta karun lain yang terletak jauh di bawah tanah.
Itu adalah mutiara petir, harta yang sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari mata air petir. Kakak Xiaoyu, Chu Feng memandang Fumo Xiaoyu. Hatinya terasa sangat rumit. Jika itu yang diminta Fumo Xiaoyu, dan dia membutuhkan sumber daya kultivasi yang membutuhkan lebih banyak untuk mengatasi penderitaan petir ilahi, maka mutiara petir pada saat diperlukan telah disediakan untuknya. Berbeda dari mata air petir, mutiara petir bisa diambil. Selain itu, mutiara petir itu pasti barang yang sangat berharga. Sebaliknya bisa dihargai itu benda yang bisa memunculkan lautan darah kompilasi orang memperebutkannya. Bagi pemilik Heavenly Bloodland, mutiara petir itu jelas merupakan harta yang sangat langka. Jika bukan karena memanggil Fumo Xiaoyu untuk meminta, Chu Feng tidak akan menemukan mutiara petir sama sekali. Dengan demikian, mutiara petir harus menjadi milik Fumo Xiaoyu. Kamu sudah mulai. Fumo Xiaoyu menatap Chu Feng. Aku sudah menemukannya. Ini adalah mutiara petir. Ini harta lain bagi pemilik garis surgawi, kata Chu Feng bersemangat. Bab 4124 Zuokyu Hengsun. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, ambil itu, kata Fumo Xiaoyu. Meskipun Fumo Xiaoyu memiliki perasaan seperti ada harta, dia tidak tahu apa harta itu, atau di mana harta itu berada. Mendengar Fumo Xiaoyu, Chu Feng tidak ragu lagi, dan segera pergi jauh di bawah tanah. Dia berniat untuk mengambil mutiara petir. Namun, setelah pergi jauh ke bawah tanah, ia menemukan mutiara petir diminta oleh formasi pelindung. Tidak mengherankan karena Chu Feng sama sekali tidak memperhatikan mutiara petir, jika bukan karena saran Fumo Xiaoyu, meskipun ia sangat dekat dengan itu. Alasannya adalah karena formasi pelindung itu. Formasi pelindung tidak terlalu kuat. Namun, itu berhasil mutiara petir. Kemungkinan, karena formasi pelindung sehingga Fumo Xiaoyu tidak dapat menentukan lokasi mutiara petir dan dia bisa mendapatkannya. Selain itu, ada sesuatu yang dipertimbangkan Chu Feng, mutiara petir sangat mengamuk. Jika formasi roh dilanggar, petir mutiara pasti akan melepaskan petirnya. Petir mutiara petir memiliki sifat ofensif yang sangat kuat, dan akan melukai Chu Feng dan Fumo Xiaoyu. Karena itu, setelah Chu Feng selesai menerima formasi roh untuk menembus formasi pelindung pada petir mutiara, ia dan Fumo Xiaoyu membuka bawah tanah dan memperbaiki diri di langit. Lebih besar dari Rumble. Zas. Benar saja, itu seperti yang telah diantisipasi oleh Chu Feng. Setelah Chu Feng aktifkan formasi rohnya dan tembus formasi pelindung pada petir mutiara, keributan besar terjadi jauh di bawah tanah. Baut petir yang takkan dilepaskan dari bawah tanah dan melonjak ke langit. Puluhan ribu mil di seluruh semuanya diselimuti oleh kilat yang menyilaukan. Petir itu sangat kuat. Bahkan ruang itu sendiri dihancurkan oleh mereka. Dari pandangan sekilas, wilayah itu benar-benar hancur. Rasanya seperti kiamat telah tiba di atasnya. Saudara Chu Feng, pandangan jauh ke depan kamu benar-benar menakjubkan. Untungnya, kamu berhasil mengatakan bahwa kilat ini sangat berbahaya. Petik 2. Jika bukan karena kamu, kita berdua akan menderita musibah. Fumo Xiaoyu memuji. Keduanya bersembunyi jauh dari serangan kilat. Brother Xiaoyu, mutiara petir itu berguna bagi aku. Aku akan menundanya dan menggunakannya untuk mencoba terobosan. Petik 2. Tapi, mutiara petir itu sangat berharga, dan ditemukan olehmu. Biasanya, itu milikmu. Petik 2. Karena itu, aku akan memakainya dulu. Di masa depan, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu dengan harta lainnya, kata Chu Feng untuk Fumo Xiaoyu. Kamu pasti berbicara omong kosong. Fumo Xiaoyu tiba-tiba marah setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Kemarahan mengisi pandang saat dia memandang Chu Feng. Dia tampak ingin sekali dihancurkan Chu Feng dengan kejam. Dia tidak berpura-pura. Fumo Xiaoyu benar-benar marah. Kakak Xiaoyu, ada apa? Petik 2. Chu Feng bingung dengan reaksi Fumo Xiaoyu. Chu Feng, aku memberitahumu ini. Jika kamu menganggap aku, Fumo Xiaoyu, sebagai teman kamu, jangan katakan hal seperti itu lagi.
Lain kamu tidak akan lagi menjadi teman Fumo Shaoyu ini. Petik 2. Teman-teman tidak menentukan antara milik siapa. Mereka tidak berbicara tentang apa yang mendukung siapa. Jika mereka melakukan itu sama sekali bukan persahabatan murni. Orang yang melakukan itu bukan teman sejati, kata Fumo Shaoyu sambil menunjuk Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng kan sangat serius hal itu. Dia tidak berharap Fumo Shaoyu yang beruntung pergi untuk mendapatkan lebih banyak ke tingkat keras kepala bahkan. Di mata Fumo Shaoyu, persahabatan adalah semacam terima kasih sayang di antara orang-orang. Jika perlu bantuan, dia tidak akan ragu untuk meminta dirinya. Baginya, persahabatan tidak dapat dinodai dengan hal lain, prioritas minat seseorang. Apa yang disetujui Chu Feng sebelumnya telah disetujui persetujuan Fumo Shaoyu. Karena itu, ia langsung meminta maaf. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan niat baik, meskipun dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Fumo Shaoyu, jelaskan bahwa niat telah berhasil menghabiskannya. Tidak peduli apa, itu salah dengan pertanggungjawaban seseorang. Dengan demikian, Chu Feng secara alami harus meminta maaf. Konon, Chu Feng juga mengingat persahabatan Fumo Shaoyu. Seorang teman seperti dia adalah seseorang yang dapat ditemukan, dan tidak dicari. Bas. Tiba-tiba, petir yang mendatangkan malapetaka mulai menghilang. Melihat itu, menggambarkan Chu Feng dan Fumo Shaoyu sangat berubah. Dianggap sebagai petir yang hilang karena disebabkan oleh kekuatan lain. Kekuatan yang diproteksi petir. Lalu, suara lelaki tua terdengar. Hahaha, orang tua ini benar-benar beruntung. Petik 2. Di sini aku berencana untuk menemukan mata air surgawi Vena di sini, tetapi siapa yang akan mengira bahwa aku benar-benar menemukan benda ajaib seperti itu. Ketika suara itu terdengar, Chu Feng memperhatikan bahwa mutiara petir jauh di bawah tanah telah tersedot ke langit. Menatap, Chu Feng melihat seorang pria tua berambut putih berdiri di udara. Mutiara petir telah mendarat di tangan orang tua itu. Seorang ahli. Orang tua itu adalah seorang ahli budidaya bela diri. Chu Feng tidak bisa mengkonfirmasi apa kultivasinya. Tapi, itu pasti lebih unggul dari miliknya. Selanjutnya, setelah lelaki tua itu mendapatkan mutiara petir, sebotol labu muncul dipindahkan. Labu botol berperang seberkas cahaya yang melesat lurus ke bawah tanah. Mengikuti sinar cahaya, mata air petir sebenarnya tersedot ke dalam botol labu. Chu Feng dengan jelas ingat mata air petir yang berubah jadi air biasa begitu meninggalkan daerah itu. Namun, kompilasi diselimuti oleh cahaya itu, kilat terus melonjak ke dalam udara. Melihat itu, Chu Feng sadar itu botol labu di tangan orang tua itu berhasil labu botol biasa. Namun, bukan itu yang penting. Yang paling penting, mutiara petir telah diambil oleh orang tua itu. Senior, mutiara petir ditemukan oleh junior ini, kata Chu Feng dengan persetujuan. Sikapnya sangat dihargai. Dia hanya ingin menjelaskan hal-hal kepada orang tua itu dan berharap bisa masuk akal dan memulihkan mutiara petir yang diminta. Jadi bagaimana jika ditemukan olehmu? Petik 2. Saat ini, itu ada di tanganku. Jadi itu milik aku, kata lelaki tua itu. Itu disebut perampokan, kata Fumo Shaoyu dengan marah. Pria tua itu tertawa tiba-tiba. Tawanya pelatihan dengan penghinaan. Brat, aku merampokmu. Petik 2. Apa ini? Apakah kamu tidak yakin? Petik 2. Setuju. Saat pria tua itu berbicara, dia mengangkat pakaiannya dan mengganti plat judul di pinggangnya. Judul plat adalah kata-kata, Zuokyu Heavenly Clan. Aku Zuokyu Hengsun dari klan surgawi Zuokyu. Petik 2. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang menemuiku di Zuokyu Heavenly Clan. Petik 2. Setelah mengganti kata-kata itu, pria tua itu pergi. Meskipun dia menghilang, tawanya masih bergema di sekitarnya. Tawa itu sangat biadab, dan sangat tidak enak didengar. Bajingan tua itu sebenarnya adalah harta kita. Petik 2. Saudara Chu Feng, apakah kamu tahu tentang klan surgawi Zuokyu ini? Tanya Fumo Shaoyu.
Sementara Fumo Shaoyu milik klan Fan Kuising, klan yang berpengetahuan luas dan tahu tentang banyak hal yang bahkan Chu Feng tidak tahu, tetap bahwa ia telah tumbuh di alam pemakan surga. Dengan demikian, dia tidak memahami struktur galaksi cahaya suci. Namun, apa yang Fumo Shaoyu tidak tahu adalah bahwa Chu Feng juga kurang pengetahuan tentang struktur galaksi cahaya suci. Bab 4125 Heavenly Lightning Realm atas. Ada banyak klan surgawi dengan nama yang sama. Petik 2. Dengan demikian, aku tidak tahu apa klan surgawi Zuokyu ini. Petik 2. Namun, kekuatan orang tua itu dari masa lalu tidak bisa diremehkan. Aku curiga klan surgawi Zuokyu ini juga sangat luar biasa. Petik 2. Dengan demikian, kita harus membahas masalah ini pada panjang lebar, kata Chu Feng. Chu Feng tidak pernah takut untuk membuat dirinya dalam kesulitan. Dia tidak akan pernah takut pada lawannya hanya karena mereka kuat. Namun, Chu Feng adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dia harus bersabar ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Karena itu, dia mengatakan hal-hal itu untuk menghibur Fumo Shaoyu. Dia tidak ingin dia memprovokasi masalah yang tidak perlu. Terlepas dari siapa dia mencuri milik kita. Aku akan membuatnya membayar untuk itu, kata Fumo Shaoyu. Mari kita melihat masalah ini di masa depan. Sekarang, kita harus mencari adik perempuanmu dulu, kata Chu Feng. Meskipun Fumo Shaoyu sangat marah, pria tua itu sudah pergi. Selain itu, bahkan jika mereka mengejarnya, apa yang bisa mereka lakukan? Baik Chu Feng maupun Fumo Shaoyu bukan tandingan pria tua itu. Jika mereka cocok, mereka tidak akan melihat tanpa daya ketika orang tua itu pergi. Karena itu, meskipun mereka merasa tidak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain menemukan Fumo Xin terlebih dahulu. Setelah jimat pelacakan, mereka segera menemukan koordinatnya. Namun, ketika mereka melacaknya, mereka menemukan satu hal. Mereka melihat sebuah kota. Sejumlah besar kota itu telah dihancurkan. Pertempuran sengit terjadi di sana. Namun, bukan itu yang penting. Yang penting adalah aura Fumo Xin hadir di kota itu, tetapi dia sendiri tidak terlihat. Selain itu, dilihat dari tempat perusakan, Fumo Shaoyu dapat memastikan adik perempuannya telah bertarung di sana. Ini berarti kehancuran itu disebabkan oleh perjuangan yang melibatkan Fumo Xiner. Jelas, pertempuran telah menarik banyak orang, karena orang-orang di dalam dan di luar kota semua menarik membahas pertempuran. Wanita muda itu benar-benar luar biasa. Jika dia benar-benar orang dari generasi muda, dia akan menjadi jenius yang langka. Petik 2. Biasa. Klan surgawi Zuokyu mungkin mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu apa itu klan surgawi Zuokyu? Petik 2. Jika wanita muda memiliki asal yang luar biasa, klan surgawi Zuokyu mungkin tidak perlu takut. Petik 2. Terkadang tanpa Chu Feng dan Fumo Shaoyu mencari tahu apa yang telah terjadi, orang-orang di kota luar mengungkapkan informasi tentang apa yang terjadi pada mereka sendiri. Jelaslah wanita muda yang mereka maksud itu adalah Fumo Xiner. Hilangnya Fumo Xin sangat mungkin terkait dengan klan surgawi Zuokyu. Itu adalah klan surgawi Zuokyu lagi. Mereka benar-benar mencari mati. Petik 2. Mendengar diskusi orang-orang itu, Fumo Shaoyu menggertakkan giginya dengan marah. Saudaraku Shaoyu, jangan cemas dulu. Mari kita cari tahu apa yang terjadi. Saat Chu Feng berbicara, dia turun dari langit dan mulai mencari informasi dari kerumunan yang hadir. Setelah dilakukan, ia mengetahui bahwa klan surgawi Zuokyu benar-benar satu dengan asal yang sangat besar. Klan surgawi Zuokyu tidak memiliki hubungan dengan klan surgawi Zuokyu Martial Starfield. Klan surgawi Zuokyu sangat kuat. Mereka adalah penguasa Zuokyu Starfield galaksi cahaya suci. Hanya Zuokyu Starfield, mereka tidak hanya Starfield Tengah, tetapi juga peringkat di antara yang terbaik dari Starfield Tengah. Karena itu, klan surgawi Zuokyu mendukung para ahli. Kabarnya, klan surgawi Zuokyu diawasi oleh para ahli tingkat tertinggi Utmost Exalted. Apa yang tertinggi dari Utmost Exalted?
Mereka ahli hanya selangkah lagi dari menjadi Martial Exalted. Konon, mereka tidak ada di Zuokyu Starfield. Tempat ini adalah Heavenly Lightning Realm atas Starfield yang melahap surga. Dengan demikian, klan surgawi Zuokyu, seperti Chu Feng, adalah orang luar. Ada alasan mengapa klan surgawi Zuokyu datang ke alam atas petir surgawi. Tujuan ini terkait dengan internal klan surgawi Zuokyu. Salah satu yang terbaik di antara Starfield Tengah, klan surgawi Zuokyu, senang dengan para jenius. Orang acak yang tidak terlalu kuat dari generasi muda mereka akan lebih kuat dari yang dimiliki jenius leluhur Martial Starfield. Ini adalah perbedaan antara klan yang kuat dan klan yang lemah. Itu seperti orang terkaya di desa mungkin tidak sekaya orang biasa di kota metropolitan. Ini adalah tanda disparitas. Bahkan untuk para jenius, mereka berbeda dalam kekuatan. Di Zuokyu Heavenly Clan, dua jenius tingkat iblis yang paling terkenal. Satu bernama Zuokyu Daoi, dan yang lainnya bernama Zuokyu Tiancheng. Mentransfer adalah orang-orang dari generasi muda. Zuokyu Daoi sedikit lebih tua. Kabarnya, dia menambah 9 besar, dan akan segera melepaskan diri dari generasi muda. Zuokyu Tiancheng jauh lebih muda dari Zuokyu Daoi. Sementara budidaya Zuokyu Daoi lebih kuat, bakat Zuokyu Tiancheng lebih kuat. Dilaporkan, Zuokyu Tiancheng, seperti Chu Feng, telah dibor dalam teknik misterius hukuman ilahi. Alasan karena klan surgawi Zuokyu telah mengerahkan kekuatan sebesar itu ke alam atas petir surgawi Starfield yang menerap surgawi adalah karena Zuokyu Tiancheng. Alasan mengapa Zuokyu Tiancheng dianggap sebagai jenius tingkat iblis dalam klan surgawi Zuokyu yang memahami jenius adalah karena ia telah menjadi peringkat 2 Utmost Exalted di taksir tahun-tahun sebelumnya. Secara logis, dengan bakat Zuokyu Tiancheng, dia sudah menjadi peringkat 3 Utmost Exalted. Alasan mengapa dia tidak bisa membuat terobosan karena dia telah menemukan penghalang. Lebih jauh lagi, itu bukan penghalang biasa. Ini menyebabkan orang-orang dari klan surgawi Zuokyu panik. Di dalam Heavenly Lightning Realm Upper adalah formasi Lightning Heavenly kuno. Dilaporkan, formasi petir surgawi kuno berasal dari era kuno. Tapi, seperti itu berasal dari era kuno, ada legenda tentang itu. Dikatakan sebagai formasi petir surgawi kuno telah dibangun oleh pemilik garis keturunan surgawi di era kuno. Itu adalah tempat yang bagus untuk pemilik Heavenly Bloodline untuk mendapatkan pelatihan tertutup. Setelah era kuno, ada juga banyak pemilik garis surgawi yang berhasil mencapai terobosan dalam formasi petir surgawi kuno. Formasi petir surgawi kuno itu tepatnya tujuan kedatangan klan surgawi Zuokyu di alam atas petir surgawi. Mereka ingin mengaktifkan formasi petir surgawi kuno sehingga Zuokyu Tiancheng dapat menembus penghalang dan menjadi peringkat 3 Utmost Exalted dalam satu pukulan. Yang mengatakan, sementara Zuokyu Tiancheng adalah seseorang dengan bakat luar biasa, dia juga orang yang bermoral. Selain pelatihan, hobi terbesarnya adalah wanita. Karena itu, ketika dia tidak berlatih, dia selalu berjalan-jalan untuk mencari wanita cantik. Selain itu, dia juga bukan tipe yang bisa dipusingkan. Dia akan menikahi semua wanita yang mengelus-elus kesenangannya. Meskipun Zuokyu Tiancheng tidak memiliki persetujuan tahun, meskipun dia pastinya adalah orang dari generasi yang lebih muda di dunia budidaya bela diri, harem. Zuokyu Tiancheng menikahi banyak wanita setiap tahun. Selain itu, ia akan selalu melakukan upacara pernikahan akbar. Kadang-kadang, ia akan menikahi banyak istri dan selir dalam satu upacara pernikahan. Orang bisa membayangkan gila cabulnya Zuokyu Tiancheng itu. Setelah tiba di alam atas petir surgawi, Zuokyu Tiancheng secara alami tidak menganggur. Dia telah mengunjungi kota itu karena dia telah berbicara tentang itu yang cukup terkenal di kota itu. Asal, Zuokyu Tiancheng telah memilih wanita itu. Namun, tepat kompilasi Zuokyu Tiancheng berencana untuk pergi, Fumosiner muncul tiba-tiba. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak,
konten non-standar, dan lain-lain. Harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 4126 Formasi Petir Surgawi Kuno. Wanita seperti apa Fumosin? Dianggap, bahkan wanita yang dapat dianggap sebagai kecantikan akan kehilangan kemegahan mereka. Lagi pula, Fumosiner adalah kecantikan utama yang mirip dengan peri celestial. Ketika Zuo Qiu Tiancheng melihat Fumosiner, terlihat benar-benar tertuju pada tempatnya. Dia segera dibuka. Apakah Fumosiner? Dia dalam suasana hati yang buruk setelah menyimpang dari Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa repot dengan Zuo Qiu Tiancheng? Setelah ditolak, Zuo Qiu Tiancheng menjadi kuat. Karena itu, Zuo Qiu Tiancheng dan Fumo Xin akhirnya berkelahi di kota. Fumo Xiner sangat kuat dan sangat jenius. Namun, dia hanya peringkat 1 Utmost Exalted. Melawan Zuo Qiu Tiancheng, peringkat 2 Utmost Exalted, dia jelas bukan pasangan yang cocok. Karena itu, Fumo Xin akhirnya ditangkap oleh Zuo Qiu Tiancheng. Itu klan surgawi Zuo Qiu terkutuk. Mereka semua banyak sampah. Petik 2. Bajingan tua itu melepaskan harta kultivasi kita, dan bajingan kecil itu lebih keji. Dia benar-benar menyukai adik perempuanku. Petik 2. Aku akan membaca seluruh klan mereka. Petik 2. Fumo Shaoyu menggertakkan giginya setelah mengetahui apa yang terjadi. Saudara Shaoyu, klan surgawi Zuo Qiu sudah siap. Pertanyaan besar, ada banyak ahli di antara orang-orang yang datang ke sini. Petik 2. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan. Kita harus mengakali mereka. Petik 2. Mentransfer, jimat transfer masih bisa melacak Fumosin. Teknik roh duniaku harusnya berguna. Petik 2. Mari kita selamatkan adikmu dulu, kata Chu Feng. MN. Baik, mari selamatkan dulu keluarga aku. Kami tidak bisa mengizinkannya menikah dengan bajingan itu, kata Fumo Shaoyu. Setelah mereka membuat keputusan, Chu Feng dan Fumo Shaoyu berangkat. Mereka mengejar Fumo Xin. Starfield yang dikunjungi surga. Heavenly Lightning Realm atas. Wilayah tengah. Ada formasi agung kuno di sini. Tidak ada jejak kekuatan dalam formasi besar itu. Itu terdiri dari batu yang menumpuk. Batu-batu bukan batu biasa. Mereka sangat tangguh. Itu adalah harta yang tidak biasa. Namun, batu-batu itu tertutup retakan. Mereka begitu terpukul sehingga mereka bisa hancur kapan saja. Batu-batu itu tertutup rune dan simbol. Jika Chu Feng melihat rune dan simbol itu, dia pasti akan kagum pada orang kuat yang telah meninggalkan rune dan simbol itu. Tempat itu formasi petir surgawi kuno yang terkenal. Dikatakan sebagai formasi petir surgawi kuno dapat membantu mereka yang memiliki garis pengaman surgawi mencapai terobosan. Selain itu, berhasil ada beberapa orang setelah era kuno berhasil dicapai menggunakan formasi petir surgawi kuno. Yang mengatakan, itu bukan tugas yang mudah untuk menggunakan formasi petir surgawi kuno. Mengaktifkannya sangat mahal. Sederhananya, harta alam yang berharga dibutuhkan. Karena itu, ada banyak orang yang ingin menggunakan formasi petir surgawi kuno untuk membuat terobosan. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melakukannya. Selanjutnya, formasi petir surgawi kuno memiliki penggunaan yang terbatas. Retakan di batu menjadi kesaksian terbaik. Dilihat dari intensitas retakan, formasi petir surgawi kuno hanya dapat digunakan 1 atau 2 kali lagi. Dengan itu, formasi petir surgawi kuno akan dihancurkan dan dihapus dari dunia ini. Yang mengatakan, orang-orang dari klan surgawi Zuo Qiu tidak peduli dengan formasi petir surgawi kuno akan dihancurkan atau tidak. Mereka hanya peduli Zuo Qiu Tiancheng bisa membuat terobosan. Mereka merasa bahwa ketidakmampuan Zuo Qiu Tiancheng untuk membuat terobosan sangat mungkin karena dia telah bertemu dengan penangkal petir ilahi yang legendaris. Klan surgawi Zuo Qiu hanya mendengar tentang penderitaan petir ilahi, dan belum pernah menyaksikannya. Namun, mereka tahu manfaat Divine Lightning Affliction, dan juga tahu bahwa yang sebelumnya mengalaminya, semakin berbakat mereka.
Karena itu, klan surgawi Zuokyu tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sejumlah besar untuk membeli harta karun dalam rangka mengaktifkan formasi petir surgawi kuno. Mereka bertekad untuk memelihara Zuokyu Tiancheng dan memintanya memimpin klan surgawi Zuokyu mereka ke ketinggian baru. Karena itu, banyak ahli dari klan surgawi Zuokyu telah datang ke alam atas petir surgawi. Kecuali ketua klan surgawi Zuokyu telah datang. Para ahli dari klan surgawi Zuokyu semuanya ahli di luar formasi petir surgawi kuno. Mereka mengatur kemah di luar formasi untuk mengaktifkannya. Banyak istana mewah dibangun di sini, dibangun formasi petir surgawi kuno. Ketua klan surgawi Zuokyu sedang berdiri di puncak sebuah istana dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat seluruh formasi petir surgawi kuno. Berdiri di samping ketua klan surgawi Zuokyu adalah seorang pria muda. Pemuda yang memiliki penampilan yang luar biasa. Dia adalah jenius lain klan Zuokyu surgawi, Zuokyu Daoi. Zuokyu Daoi dan Zuokyu Tiancheng adalah saudara. Mereka adalah putra biologis dari kepala klan surgawi klan Zuokyu. Selain itu, mereka juga memiliki ibu yang sama. Karena itu, Zuokyu Daoi dan Zuokyu Tiancheng adalah saudara darah dari garis keturunan terdekat. Daoi, demi membuat saudaramu berhasil mencapai terobosan, aku sudah membuat keributan besar tentang banyak hal. Apakah kamu pikir ayah itu tidak adil? Ketua klan surgawi Zuokyu serasa Zuokyu Daoi. Ayah, saat itu, kamu memberi aku kesempatan untuk belajar teknik hukuman ilahi misterius. Petik 2. Akulah yang kurang berbakat. Aku gagal menguasai teknik hukuman misterius ilahi. Itu adalah aku akhirnya belajar teknik hukuman surga hantu. Petik 2. Saudaraku yang mampu menuntaskan teknik hukuman ilahi misterius. Itu sendiri adalah bukti tentang talenta yang meningkatkan kemampuan aku. Petik 2. Di usia yang begitu muda, dia bertemu dengan kesengsaraan petir ilahi yang legendaris. Itu bekerja untuk membuktikan lebih lanjut tentang dia yang berbakat. Prospek masa tidak terbatas. Petik 2. Ayah, bukan cuma kamu harus mendukung pertumbuhan kakak, bukan aku juga harus melakukan hal yang sama, kata Zuokyu Daoi. Ketua klan surgawi Zuokyu menghela nafas. Daoi, kamu benar-benar masuk akal. Petik 2. Oh, alangkah masuk jika saudaramu sama masuk akalnya denganmu. Petik 2. Tiancheng juga sangat rajin dalam kultivasinya. Petik 2. Sedangkan untuk wanita, dia pria. Itu normal menyambut untuk dinikmati wanita, kata Zuokyu Daoi sambil tersenyum. Kamu juga laki-laki. Mengapa kamu tidak menyukai adik laki-laki? Kenapa kamu tidak menikahi aku untuk hari ini? Tanya kepala klan surgawi Zuokyu. Di masa depan, aku harus bantu saudaraku. Petik 2. Karena bakat aku kurang, aku tentu harus bekerja lebih keras. Lain bagaimana aku bisa membantunya? Kata Zuokyu Daoi. Mendengar kata-kata itu, ketua klan surgawi Zuokyu mengangguk puas. Meskipun dia juga merasa bahwa Zuokyu Daoi lebih cocok untuk menangani urusan umum, lebih cocok untuk menjadi penggantinya, dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana kekuatan memerintah. Karena itu, dia sudah lama memutuskan bahwa ketua klan di masa depan adalah Zuokyu Tiancheng. Awalnya, ia takut saudara-saudara akan memperebutkan siapa yang akan menjadi ketua klan. Tapi setelah melihat betapa masuk akalnya Zuokyu Daoi, dia merasa nyaman. Lord Clan Chief. Tepat pada saat itu, sesosok terbang dan mendarat di istana utama. Orang itu tidak lain adalah Zuokyu Hengsun, orang tua yang telah mencuri mutiara petir dari Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Bab 4127 Panduan Petir. Tetua Hangun, melihat betapa bahagianya dirimu, kamu harus menemukan mata air surgawi Vena, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Lord Clan Chief, surga benar-benar membantu klan kita. Petik 2. Tidak hanya aku yang menemukan mata air langit surgawi dalam perjalananku ke hutan Thunderclap, aku juga menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Petik 2. Zuokyu Hengsun berseri-seri dengan happy.
Sebuah kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan hadir di dalam yang penuh keriput. Oh, kalau begitu, itu artinya tetua Heng Sun mendapatkan panen yang tidak terduga. Ketua klan surgawi Zuokyu mulai tertarik. Ya, aku telah mendapatkan panen yang tidak diharapkan. Petik 2. Lord Clan Chief, silakan lihat. Petik 2. Saat Zuokyu Heng Sun berbicara, dia mengeluarkan mutiara petir. Ini ditemukan di hutan petir. Petik 2. Mata kepala klan surgawi Zuokyu dan Zuokyu Daoyi mulai memperbaiki saat mereka melihat mutiara petir. Sebagai pemilik Heavenly Bloodland, mereka berdua dapat memperoleh kebenaran tentang mutiara petir itu. Betul, aku juga tidak pernah berharap harta sebesar itu ada di hutan petir. Petik 2. Ini benar-benar panen yang tak terduga. Namun, dengan itu seharusnya tidak ada masalah dengan mengaktifkan formasi petir surgawi kuno. Petik 2. Satu-satunya hal yang kita lewatkan sekarang adalah panduan petir, kata Zuokyu Heng Sun. Kami masih belum menemukan panduan petir. Ketua klan surgawi Zuokyu memandang Zuokyu Daoyi. Ayah, beberapa tetua yang pergi untuk menemukan panduan petir masih belum kembali. Adapun orang-orang yang telah kembali, panduan petir yang mereka bawa kembali tidak normal. Mereka sangat kurang, kata Zuokyu Daoyi. Karena kita sudah melakukan semua persiapan, kita tidak bisa pindah. Petik 2. Sebenarnya, kita tidak punya pilihan selain pergi dengan rencana alternatif, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Ya Tuhan, itu tidak baik, bukan? Jika masalah ini diketahui pasti akan menakuti klan kami, kata Zuokyu Daoyi. Demi kebesaran, pengorbanan diperlukan. Petik 2. Aku juga melakukan ini demi masa depan klan surgawi Zuokyu kita. Petik 2. Aku percaya itu klan kami akan bisa mengerti, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Tapi ayah, Zuokyu Daoyi masih agak bertentangan. Dia tahu kesulitan rencana alternatif itu. Tuan Muda Daoyi, waktu tidak menunggu orang. Demi mengaktifkan formasi petir surgawi kuno, kami telah membeli banyak sumber daya keuangan untuk membeli semua harta ini. Petik 2. Beberapa dari harta itu berasal dari waktu. Jika kita tidak perlu dalam batas waktu mereka, kita akan menyia-nyiakannya. Petik 2. Selain itu, kamu juga sudah memiliki sendiri. Formasi petir surgawi kuno itu masih di ambang kehancuran. Petik 2. Jika kita bisa mengaktifkannya, itu mungkin tidak berlangsung lama. Petik 2. Karena kita sudah siap, kita harus buat rencana kita sepenuhnya. Petik 2. Jika terjadi kecelakaan, maka kita akan membuang semua usaha kita, kata Zuokyu Heng Sun. MN. Mendengar kata-kata itu, Zuokyu Daoyi mengangguk. Meskipun dia sulit untuk menerimanya, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Berhasil, itu adalah hasil persetujuan. Tetua Heng Sun, kamu akan bertanggung jawab atas panduan petir, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Ini, mendengar kata-kata itu, mengekspresikan Zuokyu Heng Sun menjadi sedikit jelek. Namun, dia tidak ragu lama. Segera, dia menggenggam tinjunya dan menjawab, ya, tuanku. Itu adalah tugas yang sulit. Tidak ada yang mau menjadi penjahat. Namun, dia tidak beruntung harus menghubungi Lord Clan Chief-nya. Daoyi, di mana Tian Cheng? Kepala klan surgawi Zuokyu tiba-tiba bertanya. Ayah, aku akan pergi dan mengambil saudara sekarang, kata Zuokyu Daoyi. Lupakan. Mari kita pergi bersama, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Setelah melepaskan kata-kata itu, kepala klan surgawi Zuokyu berangkat. Zuokyu Daoyi segera mengikutinya. Chu Feng dan Fumo Shaoyu terus mengikuti jimat disetujui. Mereka berpikir bahwa mereka akan kembali menuju formasi petir surgawi kuno. Namun, yang mengejutkan mereka akhirnya berhenti di tempat lain. Itu gunung-gunung yang tinggi. Ada banyak air terjun di gunung tempat yang indah. Di puncak gunung tertinggi ini adalah sebuah istana. Chu Feng dan Fumo Shaoyu tidak hanya menemukan Fumo Xin di sana, mereka juga melihat jenius Zuokyu klan surgawi Zuokyu Tian Cheng. Mungkin karena dia sedang mencoba bersama Fumo Xiner secara pribadi,
mereka adalah satu-satunya dua orang di istana. Zuo Qiu Tiancheng memiliki tampilan yang mendukung dan riang. Orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa dia adalah playboy. Dia saat ini berusaha Fumosiner. Meskipun dia telah mengikat lengan Fumosin dan mengikatnya ke kursinya menggunakan tali khusus, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Sebagai gantinya, ia adalah pribadi yang menyiapkan meja makan yang lezat untuknya. Dapat dilihat itu Zuo Qiu Tiancheng berbeda dari playboy biasa. Playboy biasa akan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mendukung orang lain. Percakapan, mereka akan langsung menggunakan pertahanan untuk mendapatkan gadis yang mereka inginkan. Jika gadis-gadis itu menolak untuk patuh, mereka malah akan menggunakan pertahanan. Namun, sepertinya Zuo Qiu Tiancheng adalah seseorang yang peduli dengan perasaan lebih dari yang lain. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk menggantikan Fumosiner. Istri, tolong coba sup ini. Aku jamin kamu akan menikmati. Petik 2. Jika bukan karena kesukaanmu, kamu bisa mengalahkanku sampai mati. Zuo Qiu Tiancheng tersenyum penuh semangat dan penuh perhatian saat dia dengan hati-hati membawa semangkuk sup ke arah Fumosiner. Enyahlah. Fumosin tidak hanya mengutuknya, tapi dia bahkan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Zuo Qiu Tiancheng benar-benar tidak siap untuk melakukan tendangan. Bukan hanya dia dipaksa mundur beberapa langkah oleh tendangan, tetapi semangkuk sup yang dipegangnya di tangannya juga tumpah ke tanah. Bahkan, sup itu bahkan terciprat ke atasnya. Istri, kamu benar-benar memiliki emosi. Namun, aku suka itu. Petik 2. Tidak hanya dia yang marah, senyum di emosi benar-benar tumbuh lebih intens. Dia berbalik dan mengambil sepiring makanan dari meja. Dia kemudian dipindahkan ke Fumosiner sehingga dia bisa memulai itu. Rumble. Tiba-tiba, seberkas perang bela diri turun dari langit dan mendarat di atas meja. Kekuatan bela diri benar-benar menghancurkan semua makanan di atas meja. Adegan yang tiba-tiba benar-benar tiba Zuo Qiu Tiancheng. Dia diangkat, dan menemukan dua orang di langit. Kedua orang itu tidak lain adalah Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dari mana kalian berdua bajingan tak bermata berasal? Kamu berani memecahkan makanan yang aku siapkan untuk istri aku. Aku akan mengambil nyawamu. Petik 2. Ekspresi Zuo Qiu Tiancheng segera berubah saat dia melihat Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Tidak hanya berhasil memulihkan, mereka malah bisa mendapatkan keberuntungan yang melonjak. Dia melonjak ke langit dan berlari menuju Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dia tidak menggertak. Dia benar-benar berniat untuk membunuh Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Kakak Chu Feng, jangan lakukan apapun. Aku akan mencari tempat sampah ini pelajaran yang bagus. Petik 2. Saya akan pribadi membalas dendam untuk adikku. Petik 2. Saat Fumo Shaoyu berbicara, dia juga beralih menuju Zuo Qiu Tiancheng yang masuk. Kultivasi Zuo Qiu Tiancheng adalah peringkat 2 Utmost Exalted. Tapi, kultivasi Fumo Shaoyu adalah peringkat 3 Utmost Exalted. Karena itu, Zuo Qiu Tiancheng tidak akan cocok untuknya. Bab 4128 Lempeng Batu Era Kuno. Fumo Shaoyu mengirimkan pemogokan. Telapak bahu yang kuat menabrak bahu Zuo Qiu Tiancheng dengan kejam. Pemogokan telapak tangan tidak hanya menghancurkan bahu Zuo Qiu Tiancheng, itu juga menghancurkannya menjadi tebing. Keparat, aku akan memotong-motong kamu menjadi 10.000 keping. Petik 2. Setelah diserang, Zuo Qiu Tiancheng tidak hanya tidak gemetar, ia malah berteriak dengan marah sebelum melonjak ke langit untuk menantang Fumo Shaoyu lagi. Kultivasinya telah berubah. Dia bukan lagi peringkat 2 Utmost Exalted, peringkat 3 Utmost Exalted. Tanda petir muncul di dahinya. Selain itu, tanda petir adalah karakter Divine. Sama seperti rumor yang mengatakan, Zuo Qiu Tiancheng telah mengebor dalam teknik misterius hukuman ilahi. Namun, Chu Feng menganggap itu sebagai mark petir Zuo Qiu Tiancheng juga merupakan karakter Divine, itu agak berbeda dari miliknya. Perbedaannya adalah petir dari tanda petir Zuo Qiu Tiancheng tidak melonjak ganas. Selain itu, sepertinya aura keturunannya juga sedikit kurang.
Hahaha. Omong kosong Zuokyu klan surgawi. Kamu sebenarnya bahkan tidak memiliki teknik misterius hukuman ilahi yang lengkap. Sampah kaliber kamu benar-benar berani menyatakan diri kamu sebagai raksasa. Petik 2. Tepat ketika Chu Feng merasa bingung, Fumo Shaoyu tertawa. Begitu Fumo Shaoyu mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Tidak heran mark petir Zuokyu Tiancheng berbeda dari miliknya. Tampaknya apa yang dikatakan Fumo Shaoyu mungkin benar. Alasan perbedaannya sangat mungkin karena teknik hukuman misterius ilahi yang dilatih Zuokyu Tiancheng tidak lengkap. Yang mengatakan, meskipun itu tidak lengkap, Chu Feng masih harus menyetujui itu Zuokyu Tiancheng memiliki seluruh kemampuan. Lagi pula, begitu seseorang mencapai alam utmos dimuliakan, kemampuan garis batas seseorang akan sekali lagi disegel. Di alam ta'ala, para pembudidaya masih dapat menggunakan kekuatan garis mereka dan juga kekayaan untuk meningkatkan budidaya mereka. Banyak jenius yang bisa menggunakan kekuatan mereka, teknik khusus dan harta sekaligus untuk meningkatkan budidaya mereka dengan 3 tingkat. Namun, begitu seseorang mencapai wilayah utmos dimuliakan, tidak hanya harta yang akan kehilangan kesejahteraannya, bahkan kekuatan garis keturunan mereka juga akan disegel lagi. Penggarap yang mampu membuka segel kekuatan garis mereka di alam utmos semua yang ditinggikan adalah eksistensi yang sangat kuat. Yang mengatakan, kekuatan segel di ranah utmos exalted sangat kuat. Bebas jika seseorang mampu melepaskan kekuatan mereka di alam utmos exalted dan meningkatkan kultivasi seseorang dengan itu, kekuatan pertarungan mereka akan berhasil dalam proses itu. Ambil Gu Mingyuan misalnya. Di masa lalu, Gu Mingyuan telah menjadi jenius dengan ketenaran setara dengan ayah Chu Feng. Mungkin bakatnya mungkin tidak terlalu luar biasa dipasang di seluruh galaksi cahaya suci, namun dia pasti jenius tingkat iblis kompilasi ditempatkan di Ancestral Martial Starfield. Dia juga tidak gagal memenuhi reputasi sebagai seorang jenius. Dia telah memperoleh segel kekuatan garisnya di dunia Utmos Exalted, dan mampu meningkatkan kultivasinya menggunakan mantel jalur yang tidak tertutup. Namun, meskipun dia bisa meningkatkan kultivasinya, kekuatan pertarungannya setelah akhirnya sangat sukses. Namun, itu berbeda untuk Zuokyu Tiancheng. Tidak hanya meningkatkan kultivasinya, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Meskipun Fumo Shaoyu dan Zuokyu Tiancheng memiliki peringkat 3 budidaya tingkat tertinggi, Fumo Shaoyu meningkatkan kesulitan melawan Zuokyu Tiancheng. Meskipun dia mengatasi beberapa kesulitan, tidak cukup itu dia akan dikalahkan. Dengan demikian, Chu Feng tidak berlama-lama lagi. Dia segera turun dari langit dan membuka ikatan Fumosin. Chu Feng, bagaimana kamu dan kakak aku menemukan aku? Petik 2. Setelah melihat Chu Feng, ekspresi Fumosin berubah dari pengakuan menjadi bahagia. Penampilannya saat ini benar-benar indah, sangat menawan. Kakakmu punya jimat pelacak untukmu, kata Chu Feng. Bukan itu yang aku perkirakan. Aku berbicara tentang fakta bahwa aku tersedot ke pusaran ruang waktu itu. Bagaimana kalian bisa menemukan aku? Mungkinkah kamu juga tersedot ke pusaran ruang waktu? Petik 2 titik. Kamu terlalu impulsif. Kamu tidak harus melepas baju besi kamu. Petik 2. Takut jika sesuatu akan terjadi padamu, kakakmu dan aku segera melepaskan baju besi kami sehingga kami juga akan tersedot ke pusaran ruang waktu juga. Petik 2. Namun, kompilasi pusaran ruang waktu kami muncul sedikit kemudian, kami tidak keluar di tempat yang sama. Petik 2. Pengiriman, kami mendarat di dunia yang sama, dan adikmu membawa jimat mendukung untukmu. Jika tidak, kami mungkin benar-benar tidak dapat menemukan kamu. Petik 2. Itu mengatakan, senang kamu baik-baik saja. Orang itu tidak menggertakmu, kan? Tanya Chu Feng. Tidak, dia belum. Meskipun dia benar-benar seorang cabul, dia tidak memiliki keberanian untuk memperbaiki sifat cabulnya. Dia tidak berani melakukan apapun untuk aku. Petik 2. Jika dia benar-benar berjuang melakukan sesuatu yang menjanjikan, maka, bahkan tanpa kalian berdua, aku akan mengalami kesulitan kematian yang ditangkap, kata Fumosin.
Kamu ditangkap olehnya, namun kamu masih membual. Tertawa Chu Feng. Tes. Kamu tidak tahu pasti kuat, aku, Fumosin mengangkat dagunya dan membantah. Kalian berdua harus berhenti mengobrol. Kakak Chu Feng, ayo bantu aku merawat bajingan ini. Petik 2. Suara Fumo Shaoyu terdengar dari langit. Ayo, kalian berdua datang bersama-sama. Petik 2. Suara marah Zuo Qiu Tiancheng segera terdengar setelahnya. Kamu yang gagal berusaha mendapat istriku. Kalian yang bisa dilepaskan hidup. Aku akan memastikan kamu yang mengalami kematian yang berhasil. Petik 2. Dia menjadi lebih marah. Mungkin karena dia telah mengetahui tujuan Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dapat dilihat dia benar-benar disukai Fumosin. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan menerima Fumo Shaoyu dan Chu Feng akan pergi. Namun, Chu Feng hanya tersenyum melihat ancaman Zuo Qiu Tiancheng. Lalu, dia diarahkan jarinya ke langit. Bas. Saat cahaya keemasan menyala, kekuatan roh yang tak terbatas melonjak dari jari Chu Feng ke langit. Kekuatan roh berubah menjadi tali dan, seperti naga banjir yang membumbung keluar dari laut, itu langsung melesat menuju Zuo Qiu Tiancheng. Apa-apaan ini? Petik 2. Zuo Qiu Tianchengui salah satu yang salah, dan berusaha menghindari talinya. Namun, teknik roh dunia Chu Feng begitu kuat sehingga peringkat keempat Utmost Exalted tidak akan cocok untuknya. Dengan demikian, Zuo Qiu Tiancheng, yang hanya meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 3 Utmost Exalted, tentu saja tidak akan cocok. Setelah tali membentuk roh mendekatinya, itu segera mengikatnya. Bajingan kecil, mari kita lihat kamu bertindak sombong lagi. Petik 2. Setelah Zuo Qiu Tiancheng diikat, Fumo Shaoyu, yang dimulai dirugikan, diperoleh Zuo Qiu Tiancheng dan menamparkan untuk memperbaiki. Tamparan segera meninggalkannya dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Itu telah mengubah wajah tampannya yang jauh. Yang bilang, Fumo Shaoyu tidak terlalu kejam dalam mengajar Zuo Qiu Tiancheng pelajaran. Setelah beberapa tamparan ke wajah, dia melempar Zuo Qiu Tiancheng ke puncak gunung. Konon, dia juga tidak mau repot-repot, adik perempuannya. Mengembalikan, dia mengalihkan pandangannya ke istana. Saudara Chu Feng, apakah kamu melihat itu? Petik 2. Fumo Shaoyu menunjuk ke dalam pada kelompok istana yang terletak di puncak gunung. Yang dia tunjuk adalah sepiring batu. Batu yang tampak seperti kursi, namun bukan kursi. Tanda dan simbol misterius memenuhi pelat batu. Selain itu, ia diliputi dengan aura era kuno. Dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Bab 4129. Hal itu terkait dengan garis darah surgawi. Jika tebakan saya benar, itu harus untuk menguji kekuatan garis keturunan seseorang, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, kamu sebenarnya tidak mengenali itu. Anda benar-benar memiliki garis darah surgawi yang sia-sia. Benda itu disebut batu uji garis darah. Ini sangat mirip dengan langkah petir surgawi, dan memang digunakan untuk menguji garis keturunan seseorang. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa pemilik garis darah surgawi dengan bakat tak tertandingi mampu memicu petir 9 warna. Namun, sangat sedikit orang yang mampu mencapai itu. Saudara Chu Feng, kamu harus pergi dan mencobanya. Mungkin Anda bisa memicu petir 9 warna, kata Fumo Shaoyu. Haha, lelucon apa? Petik 2. Namun, tepat setelah kata-kata Fumo Shaoyu keluar dari mulutnya, terdengar tawa mengejek. Tawa itu sebenarnya datang dari Zuo Qiu Tiancheng. Bahkan dengan betapa berbakatnya aku, Zuo Qiu Tiancheng, meskipun aku telah berlatih teknik misteri hukuman ilahi yang legendaris, aku masih hanya mampu memicu 8 petir berwarna. Seseorang seperti dia ingin memicu petir 9 warna. Benar-benar delusi, Zuo Qiu Tiancheng berbicara dengan mengejek. Orang itu sangat sombong. Meskipun dia sudah diikat, meskipun wajahnya telah ditampar tanpa bisa dikenali oleh Fumo Shaoyu, Zuo Qiu Tiancheng tidak pernah menyerah, dan terus mengancam Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Dan sekarang, dia benar-benar mengejek Chu Feng. Kamu benar-benar tidak tahu malu.
Seseorang seperti Anda mengira Anda mampu dibandingkan dengan Chu Feng. Dia bisa dengan mudah membatasi gerakanmu. Fumo Siner tidak bisa lagi mentolerir Zuo Qiu Tiancheng dan berbicara untuk mengejeknya. Kentut tua yang dibudidayakan selama bertahun-tahun, kemampuan apa itu dalam menindas seseorang dari generasi muda? Selain itu, mereka yang memiliki teknik spiritualis dunia yang luar biasa umumnya kurang memiliki bakat dalam kultivasi bela diri. Oh, itu benar. Saya mungkin juga memberitahu Anda semua ini. Batu uji garis darah milikku ini adalah sesuatu yang hanya dapat dipicu oleh generasi muda dalam usia 100 tahun. Petik 2. Seorang tua bangka seperti dia tidak akan bisa memicu apapun bahkan jika dia duduk di atasnya. Zuo Qiu Tiancheng tertawa lebih mengejek, dan menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Oh, apakah begitu? Mendengar itu, Chu Feng, yang awalnya tidak tertarik dengan batu pengujian garis darah, tiba-tiba menjadi tertarik. Dia melompat ke depan, dan mendarat dengan kuat di atasnya. Zas. Tepat setelah Chu Feng duduk di atas batu uji, 9 petir berwarna melonjak dari batu dan ke langit. 9 petir itu terjalin satu sama lain. Warna mereka semua berbeda. Mereka sangat mempesona. Mereka adalah petir 9 warna. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia juga orang dari generasi muda? Menyaksikan pemandangan ini, Zuo Qiu Tiancheng yang sombong langsung tertegun. Meskipun Chu Feng dengan mudah mengalahkannya, dia tidak merasa takut terhadap Chu Feng. Alasannya adalah karena dia percaya dirinya adalah jenius terkuat di dunia. Untuk dapat dengan mudah mengalahkannya, dia yakin bahwa Chu Feng adalah seorang kultivator dari generasi yang lebih tua, dan jelas bukan seseorang dari generasinya. Namun, dia juga tahu bahwa batu pengujian garis darah itu tidak lengkap. Karena itu, ada batasan. Hanya orang dari generasi muda yang mampu menggunakannya. Fakta bahwa Chu Feng telah memicu 9 petir berwarna setelah duduk di batu pengujian garis darah menandakan dua hal. 1. Bakat Chu Feng sangat kuat, jauh lebih kuat dari miliknya. Kedua, Chu Feng juga orang dari generasi muda seperti dia. Seseorang dari generasi muda yang memiliki bakat kultivasi bela diri di atas dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang menurutnya sangat sulit diterima. Tapi, bagi orang dari generasi muda itu juga menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga yang bisa dengan mudah mengalahkannya menggunakan teknik roh dunia. Dia merasa itu bahkan lebih sulit untuk diterima. Chu Feng telah membuat Zuo Qiu Tiancheng, jenius yang selalu sombong ini, tiba-tiba merasa rendah diri. Keyakinannya untuk menjadi lebih unggul dari semua orang mengalami pukulan besar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang mampu memicu petir 9 warna. Sungguh, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Tepat pada saat itu, suara gemuruh meledak di langit. Mendongak, ekspresi Chu Feng, Fumo Shaoyu dan Fumo Siner sangat berubah. Mereka melihat dua sosok berdiri di langit memandangi mereka. Kedua orang itu sama-sama membawa pelat judul klan surgawi Zuo Qiu di pinggang mereka. Yang terpenting, di antara mereka adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih. Dia tampak sangat tak terduga. Mereka semua bisa mengatakan bahwa dia sangat kuat. Saat melihat kedua pria itu, Zuo Qiu Tiancheng berteriak, "Tuan Ayah! Kakak laki-laki! Selamatkan aku!" Alasannya adalah karena dua pria yang telah tiba itu adalah ayahnya, kepala klan-klan surgawi Zuo Qiu, dan kakak laki-lakinya, Zuo Qiu Daoi. Sampah. Chu Feng segera menyadari bahwa situasinya buruk saat dia mendengar teriakan Zuo Qiu Tiancheng. Dia tahu bahwa ayahnya adalah kepala klan-klan surgawi Zuo Qiu. Meskipun dia tahu bahwa situasinya buruk saat dia melihat pria itu, dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan menjadi ahli terkuat klan surgawi Zuo Qiu. Ini berarti bahwa berdiri di depan mereka adalah puncak eksistensi tingkat tertinggi. Menghadapi keberadaan kaliber itu, Chu Feng dan saudara Fumo bahkan tidak bisa melarikan diri. "Daoi, pergi dan lepaskan kakakmu dulu," kata kepala klan-klan surgawi Zuo Qiu.
Zuokyu Daoi segera terbang ke bawah dan mulai melepaskan rantai formasi roh dari Zuokyu Tiancheng. Ayah. Segera setelah itu, Zuokyu Daoi mengalihkan pandangannya ke kepala klan-klan surgawi Zuokyu. Sebenarnya ada tatapan menarik di matanya. Dia terkejut menemukan bahwa, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan rantai itu. Ayah selalu memberitahu kalian berdua bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dari kalian di dunia ini. Dulu, kalian berdua menolak untuk mempercayaiku. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Kepala klan-klan surgawi Zuokyu pertama kali melirik Chu Feng dengan kagum. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Meskipun itu hanya ujung tangannya, rantai formasi roh yang mengikat Zuokyu Tiancheng segera pecah. Tuan Ayah, saya tidak tahu dari mana kedua bajingan ini berasal, tetapi mereka tidak hanya mencoba untuk merebut istri saya, mereka bahkan memukul saya. Tuhan Ayah, mohon tegakkan keadilan untukku. Petik 2. Setelah dibebaskan, Zuokyu Tiancheng segera tiba di hadapan ayahnya. Namun, yang mengejutkannya, kepala klan-klan surgawi Zuokyu memberinya tamparan keras di wajahnya. Dengan tamparan itu, Zuokyu Tiancheng benar-benar tercengang. Faktanya, bahkan Chu Feng dan Fumo bersaudara pun bingung. Apa yang sedang terjadi? Hal-hal tampaknya menjadi berbeda dari apa yang mereka harapkan. Mereka mendengar bahwa kepala klan-klan surgawi Zuokyu adalah seseorang yang memanjakan anak-anaknya. Di antara banyak anaknya, yang paling dia manjakan adalah putranya, Zuokyu Tiancheng. Menurut apa yang telah dilakukan Chu Feng dan Fumo Shaoyu, mereka pasti melakukan pelanggaran besar di mata kepala klan-klan surgawi Zuokyu. Jadi, mengapa kepala klan-klan surgawi Zuokyu yang dikenal memanjakan putranya tidak menyerang mereka, tetapi malah memberi Zuokyu Tiancheng tamparan di wajah? 3 teman muda, saya telah ditertawakan oleh Anda semua karena saya telah gagal mendidik putra saya. Saya dapat melihat bahwa 3 teman muda semuanya memiliki bakat luar biasa. Anda pasti memiliki asal yang luar biasa. Bolehkah saya tahu siapa nama-nama istimewa teman-teman muda, dan dari mana asal Anda? Saat kepala klan-klan surgawi Zuokyu berbicara, dia turun dari langit dan berjalan ke Chu Feng dan saudara Fumo. Tidak hanya itu, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Sikapnya sangat baik. Bab 4130 tidak bisa tetap. Mengapa kami harus memberitahu kamu dari mana kami memberitahu dan apa nama kami? Petik 2. Apa ini? Sudahkah kamu merencanakan untuk memberantas kami? Cemooh Fumo Shaoyu. Meskipun sikap kepala klan surgawi Zuokyu sangat baik, dia merespons dengan sikap yang sangat buruk. Teman muda, anak aku keras kepala dan nakal. Petik 2. Aku tahu itu pasti putraku yang salah, dan menyinggung kalian semua. Petik 2. Yakinlah, aku akan menghukumnya dengan keras, dan mengembalikan keadilan kepada kamu semua, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Oh. Petik 2. Jika kamu berencana untuk mengembalikan keadilan kepada kami, maka itu tidak hanya akan meminta anak pelajaran, kata Fumo Shaoyu. Teman muda, silakan lanjutkan dan katakan saja apa yang kamu mau, kata kepala klan surgawi klan Zuokyu. Kamu harus menjadi kepala klan surgawi Zuokyu, kan? Tanya Fumo Shaoyu. Aku memang kepala klan surgawi Zuokyu, kata kepala klan surgawi Zuokyu. Itu bagus kalau begitu. Aku bisa mengabaikan masalah putramu menculik Lilku. Petik 2. Namun, kamu harus memberi kami penjelasan tentang masalah mengenai klan surgawi Zuokyu kamu yang mencuri harta dari saudara aku dan aku, kata Fumo Shaoyu. Klan surgawi Zuokyu ku mencuri harta karunmu. Boleh aku tahu siapa yang melakukan itu? Tanya kepala klan surgawi Zuokyu. Sepertinya aku ingat namanya adalah Zuokyu Hengsun. Dia mencuri mutiara petir yang aku dan adikku temukan. Mutiara petir itu adalah harta karun yang sangat berguna bagi saudaraku, kata Fumo Shaoyu. Mutiara petir itu sebenarnya milikmu. Petik 2. Ketua klan surgawi Zuokyu sangat senang mendengar kata-kata itu.
Dia tidak tahu mutiara petir adalah sesuatu yang diambil Zuo Qiu Hengsun dari orang lain. Mengalihkan kamu tahu tentang mutiara petir, Fumo Shaoyu menyipitkan alisnya. Ketidaksenangan perlu ditingkatkan. Aku tahu tentang mutiara petir. Namun, aku tidak tahu itu adalah sesuatu yang dijarah oleh tetua Hengsun dari kamu semua. Petik 2. Bagaimana dengan ini, teman muda? Tolong cari aku kembali. Petik 2. Jika apa yang kalian semua katakan adalah kebenaran, aku pasti akan menyelesaikan masalah untukmu, kata kepala klan surgawi klan Zuo Qiu. Mari kita lupakan saja. Bukan masalah besar. Ayo jatuhkan saja, kata Chu Feng. Dia tidak ingin terus bertikai dengan klan surgawi Zuo Qiu, dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Lupakan saja. Bagaimana mungkin kita bisa melupakannya? Harta itu milik kita. Petik 2. Mereka harus memberi kita penjelasan, kata Fumo Shaoyu. Teman muda, yakinlah. Klan surgawi Zuo Qiu aku bukan klan yang tidak masuk akal. Jika benar-benar klan aku yang salah, aku pasti akan memberikan kamu semua pembenaran, kata kepala klan surgawi klan Zuo Qiu. Sikapnya sangat ramah. Dengan situasi seperti itu tidak cocok untuk Chu Feng dan saudara Fumo untuk menolaknya. Selain itu, Fumo Shaoyu bertekad untuk mendapatkan penjelasan. Karena itu, mereka mengikuti ketua klan surgawi Zuo Qiu ke formasi petir surgawi kuno. Segera setelah mereka kembali ke formasi petir surgawi kuno, mereka melihat Zuo Qiu Hengsun lagi. Zuo Qiu Hengsun agak terkejut melihat Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia menjadi lebih terkejut. Apa yang terjadi di antara mereka dapat dibaca dengan satu frase, lawan lari satu sama lain di jalan cepat. Yang bilang, ketua klan surgawi Zuo Qiu benar-benar orang masuk akal. Setelah meminta agar mutiara petir Zuo Qiu Hengsun memang telah dijarah dari Chu Feng dan Fumo Shaoyu, ia segera meminta Zuo Qiu Hengsun meminta maaf kepada mereka. Meskipun Zuo Qiu Hengsun sangat tidak mau, dia tidak menantang ketua klan tuannya, dan meminta maaf kepada Chu Feng dan Fumo Shaoyu. Yang bilang, kepala klan surgawi Zuo Qiu klan tidak berencana untuk memperbaiki mutiara petir ke Chu Feng. Alasan untuk itu karena dia memerlukannya untuk mengaktifkan formasi petir surgawi kuno. Mengaktifkan formasi petir surgawi kuno memerlukan banyak harta alami. Dari harta itu, yang paling penting adalah terkait dengan garis keturunan surgawi. Mutiara petir akan menjadi sangat penting bagi formasi petir surgawi kuno. Karena itu, ketua klan surgawi Zuo Qiu meminta sesuatu yang lain. Dia disetujui agar Chu Feng mentransfer petir surgawi kuno dengan Zuo Qiu Tiancheng sehingga mereka dapat menikmati kekuatan petir surgawi kuno bersama-sama. Fumo Shaoyu layak proposal itu adil. Karena itu, mereka menyetujuinya. Setelah mereka mengambil keputusan, ketua klan surgawi Zuo Qiu memerintahkan orang-orangnya untuk memperlakukan Chu Feng dan saudara-saudara Fumo sebagai tamu terhormat, dan mengatur pengaturan bagi mereka di istana sementara. Setelah Chu Feng dan saudara Fumo pergi, yang lain juga pergi berturut-turut. Dengan itu, hanya ketua klan surgawi Zuo Qiu dan Zuo Qiu Hengsun yang tersisa di istana. Akhirnya, Zuo Qiu Hengsun menyuarakan kebingungannya. Lord Clan Chief, kita sudah bersiap untuk formasi petir surgawi kuno begitu lama. Bahkan jika mutiara petir itu memiliki nilai yang cukup besar, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Jika kita khawatir tentang asalnya, kita mungkin juga mengembalikan mutiara petir kepada mereka. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membuatnya memasuki formasi petir surgawi kuno bersama dengan Tuan Muda? Mungkinkah asal-usul anak itu begitu besar dan dukungannya begitu kuat sehingga bahkan klan surgawi Zuo Qiu kita harus menjilat dengannya? Tanya Zuo Qiu Hengsun. 3 orang dari generasi muda itu semuanya memiliki bakat luar biasa. Namun, aku curiga bahwa asal-usul mereka tidak sekuat itu. Mungkin, mereka jenius dari kekuatan kecil tertentu. Petik 2. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak untuk menyebutkan kekuatan apa yang mereka miliki, kata kepala klan surgawi klan Zuo Qiu. Jika itu masalahnya, maka bawahan ini bahkan lebih bingung,
Zuo Qiu Hengsun memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ketua klan surgawi Zuo Qiu tidak menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia tersenyum puas sebelum berkata, "Tetua Hengsun, tidak perlu repot memilih petir panduan dari klan." Lord Clan Chief, mungkinkah ekspresi Zuo Qiu Hengsun berubah sangat setelah mendengar kata-kata itu? Kemudian, senyum jahat menggantikan ekspresi bingung di wajahnya. Ketua klan Lord benar-benar brilian. Zuo Qiu Hengsun membungkuk kepada kepala klan surgawi klan Zuo Qiu. Zuo Qiu Hengsun menyadari apa yang dimaksudkan ketua klan Lord mereka. Namun, segera, sedikit keraguan muncul di wajahnya yang dipenuhi senyum. Lord Clan Chief, dengan betapa sangat berbakatnya ketiga anak muda itu, terutama Chu Feng, yang tidak hanya spiritualis dunia naga Mark Saint Jubah yang memiliki sensasi transformasi naga, tetapi juga seseorang yang memicu 9 kilat berwarna pada batu pengujian Bloodland, pertanda bahwa bakatnya sangat menakutkan. Mereka adalah jenius langka di seluruh galaksi cahaya suci. Petik 2. Apakah para jenius menyukai mereka, terutama Chu Feng, berasal dari kekuatan kecil? Bagaimana jika Chu Feng itu dari kekuatan kolosal? Jika itu masalahnya dan kami akhirnya menggunakannya sebagai panduan petir, bukankah itu berarti kita akan membawa bencana besar pada diri kita sendiri? Ternyata keraguan Zuo Qiu Hengsun bukan tentang apakah Chu Feng akan hidup atau tidak, tetapi apakah ia memiliki kekuatan besar yang mendukungnya atau tidak. Dia takut mereka akan berakhir dengan masalah yang tidak perlu. Yakinlah, penglihatanku sangat akurat. Kemungkinan semacam itu secara praktis tidak ada, ketua klan surgawi Zuo Qiu berkata dengan ekspresi percaya diri. Setelah mendengar ketua klan tuannya mengatakannya seperti itu, kekhawatiran Zuo Qiu Hengsun mereda. Dia percaya pada keputusan Lord Clan Chief-nya. Sementara Chu Feng dan saudara Fumo memiliki penginapan yang diatur untuk mereka oleh klan surgawi Zuo Qiu, mereka tidak terpisah. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saudara Fumo. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini. Kita harus segera pergi, kata Chu Feng.